Salam prima untuk para sahabat. Pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar mengenai pengecatan dan peralatannya. Pada saat kita mau mengecat rumah kita, terkadang kita mempunyai suatu pemikiran bahwa rumah yang akan kita cat akan lebih bagus dari sebelumnya. Sehingga kita memilih cat yang paling bagus tentunya, dan bahkan mungkin bisa mahal. Tetapi setelah pengecatan terjadi, hasil tidak memuaskan dan boros cat. Mengapa menjadi demikian? Saya menyimpulkan ada 3 hal kenapa hasil pengecatan tidak menjadi sempurna seperti yang kita harapkan. Hal yang pertama yang kita harus ketahui adalah jenis cat yang kita gunakan. Apakah jenis cat tersebut berbahan dasar air atau water base, atau berbahan dasar minyak, solvent base, di mana kedua-duanya mempunyai jenis pelarut yang berbeda. Kemudian kita mau mengecat mana? Tembok luar kita membutuhkan cat eksterior. Untuk tembok dalam kita membutuhkan cat interior. Tentunya ketika kita ingin mengecat tembok luar, kita tidak bisa menggunakan cat interior. Kenapa? Karena cat interior tidak tahan terhadap cuaca. Alhasil cat pada tembok luar ruangan tidak akan tahan lama. Dia akan terkelupas dan pudar. Hal yang kedua yaitu tukang, the man behind the gun. Apakah tukang yang kita gunakan dia mempunyai skill yang baik di dalam pengecatan, atau bahkan dia belum pernah mengecat sama sekali. Kemudian apakah tukang tersebut tahu apa yang harus dia siapkan, apa yang harus dia lakukan pada saat pengecatan. Pada tembok lama lebih baik cat lamanya dikerok terlebih dahulu agar cat yang baru dapat menempel sempurna. Lalu kemudian terhadap tembok baru harus dibiarkan kering kurang lebih selama 3 minggu. Sehingga pada waktu kita mengecat, cat tersebut juga akan menempel secara sempurna. Hal yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu peralatan pengecatan. Terkadang kita meremehkan peralatan pengecatan. Kita sudah membeli cat yang mahal, yang bagus. Tentunya ketika kita memilih peralatan pengecatan, kita cukup yang murah ala kadarnya. Alhasil cat yang kita beli mahal-mahal ketika kita pengecatan itu menjadi tidak sempurna, bahkan boros. Nah, kita akan belajar sama-sama mengenai peralatan pengecatan atau tools for painting. Seperti apa sih yang menyebabkan atau mendukung pengecatan menjadi sempurna. Sekarang kita sama-sama akan membahas peralatan pengecatan yang bagus, yang baik untuk hasil pengecatan yang sempurna. PT Esofil melalui brand Prima mempunyai peralatan pengecatan yang terpadu. Kita mempersiapkan before painting sampai dengan painting itu sendiri. Hal yang pertama yang akan kita sama-sama bahas adalah kuas. Kuas secara umum dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah bulu. Bulu kuas harus mempunyai karakter, dia mampu menyerap cat pada saat dicelup. Kemudian dia harus mempunyai daya rilis ketika diaplikasikan. Terkadang ada jenis bulu kuas ketika dicelup dia tidak mampu menyerap cat dengan baik. Ketika diaplikasikan, dia tidak mampu merilis dengan sempurna. Dan yang terutama adalah bulu tidak mudah rontok. Bulu kita bisa melihat, bulu kuas kita bisa melihat dari panjang bulu, ketebalan bulu, lalu kerapatan bulu. Semakin panjang, semakin tebal, dan semakin rapat bulu tersebut, maka hasil pengecatan akan menjadi lebih baik. Tentu kita mengenal yang namanya brush mark atau garis kuas. Pada saat ketika kita mengecat menggunakan kuas, ketika bulu kuas tersebut dia jarang renggang-renggang, maka brush marknya akan semakin kasar. Dan tentunya ini tidak baik di dalam pengecatan. Hal yang kedua adalah ferrule atau plat. Ada kita melihat di luaran sana, untuk kuas-kuas yang murah, ferrulenya ini gampang lepas, bahkan mudah karat. Yang ketiga adalah gagang. Ya, gagang ini terdiri dari berbagai macam, yaitu ada dari kayu,
ada yang dari karet, dan juga ada yang dari plastik. Pada umumnya orang Indonesia lebih senang yang dari kayu. Sebelum pengecatan, baiknya kuas dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir, agar pada waktu kita celup ke dalam cat nantinya, bulu kuas akan menyerap secara sempurna. Sekarang kita akan membahas mengenai varian produk kuas Prima. Yang pertama adalah kuas Prima Klasik. Kuas Prima Klasik mempunyai bulu yang panjang, tebal, dan juga tentunya rapat. Sehingga kuas Prima Klasik sangat-sangat cocok sekali untuk pengecatan menjadi sempurna. Kuas Prima Klasik kita bisa pakai untuk pengecatan eksterior. Kedua, kuas Prima 833. Kuas Prima 833 tentunya kita semua tahu bahwa kuas ini disukai oleh banyak orang. Kuas Prima 833 juga mempunyai panjang bulu yang baik, tebal bulu yang baik, dan juga kerapatan yang baik pula. Kuas Prima 833 sangat cocok sekali untuk pengecatan interior atau dalam ruangan. Kemudian kuas Prima 833 bulu hitam. Apa sih bedanya bulu hitam dan bulu putih? Umumnya orang memakai kuas bulu hitam untuk pengecatan dengan cat berbahan dasar minyak atau solvent base. Karena apa? Bulu kuas ini kuat terhadap solvent atau minyak. Kemudian kita juga punya kuas yang ekonomis, yaitu kuas Prima OK. Kuas Prima OK mempunyai panjang yang cukup, ketebalan yang cukup. Kuas Prima OK lebih banyak dipakai untuk touch up atau finishing, dan juga bisa untuk bersih-bersih elektronik atau radiator motor atau apapun juga. Kemudian ada juga kuas Prima OK set 3 pieces. Nah, kuas Prima OK set 3 pieces terdiri dari 3 set kuas Prima, yaitu kuas Prima OK ukuran 1 in, 2 in, dan 3 inch. Ya. Juga ada kuas lining fix atau kita kenal kuas garis. Banyak sekali orang pakai ini sebagai kuas lukis, terdiri dari ukuran 6 mili, 12, 18, dan 25. Nah, kelebihan lining fix atau kuas garis Prima, dia mempunyai bulu yang sangat halus, ujungnya dipotong tirus, sehingga menghasilkan pengecatan untuk lisplang itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat halus. Kemudian ada touch brush atau kuas dekoratif. Biasanya umumnya digunakan untuk pengecatan cat Leganza, Momento. Ya, dia tidak mempunyai gagang, ya, sehingga sangat mudah untuk dipakai atau diaplikasikan. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada produk roller. Ya, kita sama-sama mau belajar mengenai roller. Sama seperti kuas, ya. Roller juga mempunyai dua komponen utama. Yang pertama adalah bulu roll atau roller cover. Nah, bulu roll yang baik sama seperti kuas tadi, dia harus mempunyai karakteristik ketika dicelup ke dalam cat, dia mampu menyerap cat. Lalu pada waktu ketika diaplikasikan, dia mampu menyebar cat secara maksimal atau spreadingnya maksimal, ya. Jangan kita terkecoh dengan wah, bulu rollnya tebal, ya, tentunya bagus, ini murah lagi. Nah, hati-hati dengan bulu yang tebal. Karena apa? Bulu roll yang tebal itu belum tentu bisa menghasilkan pengecatan yang baik. Ketika kita celup, dia sudah menyerap cat dengan luar biasa boros. Pada waktu ketika aplikasi, mungkin spreadingnya tidak luas. Nah, ada juga jenis bulu ya, ketika kita celup ke dalam cat, dia netes lagi. Ya, dia mempunyai daya poluten atau plastiknya sangat-sangat tinggi sekali. Itu tidak cocok untuk pengecatan. Kemudian bulu roller cover yang baik dia harus dipotong tirus. Kenapa dipotong tirus? Supaya pada waktu ketika kita celup ke dalam cat dan kita aplikasikan, ya, kalau yang tidak dipotong tirus dia akan terbuka. Ya, ketika kita tekan dan tentunya dia cat akan melebar. Nah, ketika dipotong tirus dia akan rapi, ya. Dan pada waktu kita aplikasikan, ya, cat tidak akan melebar atau netes sehingga terjadi pengecatan yang boros seperti yang tadi saya katakan di depan. Kemudian, ya, roll yang baik adalah dia punya end cap, tutup.
Ya, bayangkan kalau seandainya roller tidak ada end cap-nya, tutupnya. Ketika kita celup, ya, cat akan masuk semua. Pada waktu kita aplikasikan, tentunya cat akan menetes dan ini menjadi pemborosan, ya. Kemudian komponen kedua adalah gagang atau frame, ya. Frame yang baik mempunyai jari-jarinya 5, ya. Dia mempunyai diameternya cukup tebal sehingga dia ngepres, ya. Jadi kalau untuk produk Prima, ya, dia sangat-sangat ngepres sehingga pada waktu kita kerja, ya, sangat-sangat boleh katakan hampir tidak terjadi bahwa roll berjalan seperti ini. Ya, mungkin di luaran sana, ya, kenapa sih pada waktu ketika kita pakai roll untuk mengecat, roll ini bergeser, ya? Karena apa? Dia tidak ngepres. Nah, kalau untuk produk Prima ngepres kuat, ya. Kemudian gagang roll Prima dia mempunyai ulir. Ya, ulir ini fungsinya untuk apa? Ulir ini fungsinya adalah untuk sambung tongkat gagang tongkat roller, ya, seperti ini, ya, sehingga pada waktu kita mengecat di bidang yang sangat tinggi, ya, kita bisa menggunakan tongkat seperti ini. Tentunya waktu pengecatan kita akan menjadi lebih hemat dan kita akan terbantu banyak, ya. Nah, kemudian sebelum, sama seperti kuas tadi, sebelum roller ini dipakai, roller ini baiknya dicuci terlebih dahulu. Apabila kita ingin menggunakan cat berbahan dasar air, rollernya juga roller untuk water base, kita cuci dengan air terlebih dahulu, sama seperti kuas, agar cat bisa diserap secara sempurna pada roller cover ini. Nah, kemudian kita juga mau belajar tentang teknik pengecatan, ya. Pada saat mengecat dinding, ya, kita harus tahu tekniknya, yaitu huruf M, ya. Kenapa huruf M? Ya, pada saat kita mengecat huruf M, cat ini tersebar, terspread. Kita tekan sedikit, ya, dengan huruf M, ya. Lalu untuk meratakannya kita tidak perlu tekan, ya, cukup kita ratakan sehingga hasil pengecatan tidak terjadi media yang terkena 2 kali pengecatan atau double, sehingga pada waktu kering, ya, kita akan bisa melihat kalau terjadi double pengecatan garis, ya, sehingga kenapa ini garis, karena ada bidang yang kena cat 2 kali. Tapi kalau kita huruf M, kita siksa, ya, lalu kita haluskan, kita ratakan, ya, tidak perlu kita tekan, itu hasilnya lebih rata dan lebih sempurna, ya. Nah, itu teknik pengecatan dinding, ya. Lalu juga kita mau mengenal varian roller Prima apa aja sih, ya. Ada roller Prima klasik, ya. Roller Prima klasik ini mempunyai kualitas yang sangat baik sekali, ya. Dia mempunyai density yang cukup rapat, cukup baik, dia mempunyai daya serap yang baik dan daya rilis yang maksimal, ya. Kuas Prima klasik sangat cocok apabila digunakan untuk pengecatan eksterior atau tembok luar, ya. Lalu juga ada roller Prima 833, ya, mempunyai spesifikasi yang cukup baik juga, ya, bisa digunakan untuk cat tembok luar ataupun tembok dalam, ya. Kemudian ada roller Prima Oke yang cukup ekonomis, bisa digunakan untuk cat interior, ya. Juga ada roller yang cukup ekonomis lagi, yaitu roller Prima Express, ya. Ketika roller Prima Express ini ekonomis, apakah hasilnya jelek? Oh tidak, hasilnya sama karena dia terbuat dari bahan yang sama dengan roller Prima yang lainnya. Hanya kita bicara kalau apa sih bedanya antara roller Prima klasik, roller Prima 833, roller Prima Oke, dan juga roller Prima Express. Bedanya adalah di daya sebar. Ya, contoh misalkan, ya, Prima klasik 1 kali celup dia mampu menyebar 5 meter persegi. Kalau roller 833 1 kali celup dia bisa spread kurang lebih 4 meter persegi.
Sedangkan roller oke, satu kali celup dia mempunyai daya spread kurang lebih 3 meter persegi. Sedangkan roller express satu kali celup kurang lebih dia mempunyai daya sebar 2 meter persegi. Nah, keempat roller Prima ini digunakan untuk water base, cat water base, cat berbahan dasar air. Nah, kemudian Prima tahun ini mengeluarkan produk baru, yaitu Roll Prima All Pen. Wow ya. Jadi Prima kedatangan anggota baru roller Prima All Pen yang digunakan untuk cat solvent base. Ya, cat solvent base. Jadi kalau roller Prima All Pen bisa untuk solvent base? Yes. Bisa nggak untuk water base? Bisa juga tentunya ya. Jadi roller Prima All Pen bisa untuk solvent base, cat berbahan dasar minyak, dan juga water base, cat berbahan dasar air ya. Nah, juga Prima mengeluarkan roll Prima pemecah gelembung. Apa sih roll Prima pemecah gelembung? Kalau di luaran sana aplikator itu lebih familiar disebut spike roll. Nah, spike roll atau roll Prima pemecah gelembung ini dia mempunyai tekstur yaitu seperti berduri ya, tajam-tajam. Nah, tujuannya adalah apa? Dia untuk memecahkan gelembung udara pada pengerjaan flooring epoksi. Nah, ketika epoksi ini ditumpah di lantai, harus segera dipecahkan oleh roll Prima pemecah gelembung sebelum epoksi itu mengering ya. Itu adalah roll Prima pemecah gelembung atau spike roll. Kemudian ada mini roll Prima klasik untuk water base. Nah, mini roll ini digunakan untuk media-media yang mungkin tidak terlalu luas, ya, kecil, plank, ya, tiang-tiang, dan daya jangkaunya yang tinggi, ya. Mini roll Prima klasik, ya. Juga ada roll kapal Prima All Pen, ya. Roll kapal Prima All Pen ini bisa untuk solvent base dan bisa juga untuk water base, ya. Dan juga ada roll kapal Prima Mohair. Nah, roll kapal Prima Mohair bisa digunakan sampai dengan epoksi, ya. Mungkin kalau kita mau ngecat wallpaper, ya, lemnya kita bisa pakai roll Prima Mohair, ya. Nah, apa sih bedanya roll kapal Prima dengan mini roll? Nah, kita nanti bisa melihat di video saya yang lain, ya, yang sudah saya upload di YouTube. Apa sih bedanya mini roll dan roll kapal, ya? Nah, lalu ada juga roll busa, ya. Roll busa ini dia punya cover itu dari busa, dari foam, sangat halus, ya. Digunakan untuk cat berbahan dasar air, ya, sehingga tekstur permukaan tembok yang kita cat lebih halus, ya. Nah, itu tadi kita berbicara tentang roller. Saat ini kita berbicara mengenal varian aksesoris produk-produk Prima. Apa aja sih aksesoris pendukung? Ya, pertama adalah baki cat. Ya, baki cat tidak kalah penting dengan kuas ataupun roller. Ya, di dalam video saya yang lain saya sudah membahas apa sih bedanya baki cat kita. Baki cat Prima mempunyai 7 kelebihan dan 3 benefit. Nanti bisa dilihat di video saya yang lain, mau belajar apa sih bedanya baki cat Prima dengan baki cat yang lainnya, ya. Kemudian ada Prima Oke Tri-Set. Prima Oke Tri-Set ini terdiri dari baki cat, ya, roller oke, dan juga kuas oke ukuran 2 in. Nah, umumnya orang yang ingin mengecat sendiri, dia senang dengan Prima Oke Tri-Set. Kenapa? Sudah komplit, ya, tinggal mengecat. Biasanya nih kalau menjelang hari libur panjang, hari raya Idul Fitri, ya, Prima Oke Tri-Set ini sangat-sangat laku sekali. Karena apa? Setiap orang pingin mengecat, ya. Nah, terus yang berikutnya adalah foam brush Prima. Nah, foam brush digunakan untuk pengecatan wood finishing, ya, wood stain, ya, pewarnaan kayu, ya. Nah, jadi foam brush kita ini bahan dasarnya foam, ya, sangat-sangat lembut sekali, sangat-sangat halus, ya.
ya untuk pengerjaan politur. Ya, apa sih bedanya kalau kita ngerjakan politur dengan kuas? Kalau dengan kuas tentunya hasil pengecatan ini akan ada brush marknya. Sedangkan dengan foam brush tidak, ya, dia lebih halus, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang foam brush di video yang lainnya. Kemudian ada sikat kawat. Nah, sikat kawat Prima ada dua macam. Yang pertama adalah yang short, ya, WB416. Ya, ujungnya dia ada scrapernya. Jadi 2 in 1, ada scraper dan juga ada sikat kawatnya. Nah, yang kedua adalah yang sikat kawat yang long 319, ya. Kita punya keunggulan bahwa sikat kawat kita ini diameter kawatnya lebih besar, ya, jumlah helai setiap lubang lebih banyak. Tentunya sikat kawat kita ini, sikat kawat Prima ini sangat baik untuk pengecatan mengerok, ya. Lalu yang berikutnya adalah 3 pieces extension pole. Nah, 3 pieces extension pole ini kalau kita sambung-sambung ini jadi 1 meter, ya. Ini sama juga untuk tongkat, ya, untuk sambungan roller seperti ini, ya. Ini terbuat dari kayu, ya. Nah, yang paling fenomenal adalah extension pole steel. Nah, extension pole steel ini, ya, ini kalau tidak kita panjangkan, ini dia 1 meter kurang lebih, ya. Nah, ketika kita tarik, ya, ini bisa sampai 3 meter, ya. Sama dia juga untuk sambung roll seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini enteng sekali dan sangat nyaman digunakan, ya. Ini extension pole steel, ya, bisa ditarik sampai dengan 3 meter. Nah, lalu yang berikutnya adalah pen pedal. Ya, pen pedal ini unik, ya. Mungkin orang mikir apa ini pen pedal, ya. Ini pengaduk cat, ya. Kita siapkan ukuran 1 liter, 4 liter dan 20 liter. Sangat-sangat ekonomis sekali harganya, ya, sehingga memudahkan kita mau mengecat. Kita nggak perlu cari batang kayu atau apapun, ya. Cukup pakai pen pedal Prima untuk kita melarutkan cat yang akan kita gunakan, ya. Kemudian ada KP atau scraper Prima, ya. KP, kalau orang bilang ada kapi, ya. Kita siapkan ukuran 1,5, 2, 2,5, 3 dan 4 inch, ya. KP Prima ini sangat-sangat baik platnya, sehingga sangat-sangat cocok untuk digunakan ketika kita mau mengerok cat lama, ya. Nah, juga kita ada meteran Prima. Meteran Prima terdiri dari 3 ukuran, yaitu 3 meter, 5 meter, dan 7,5 meter. Nah, meteran Prima ini sangat-sangat baik sekali. Banyak orang suka untuk pakainya, ya. Kemudian ada juga plasterboard Prima atau KP plastik. Wow, KP plastik kita ini, KP plastik Prima, plasterboard Prima ini sangat-sangat diminati oleh orang banyak, ya. Sehingga permintaan terus meningkat bulan demi bulan, ya. Kita siapkan ukuran 5 inch, kita siapkan ukuran 7 in dan 9 in, ya. Kemudian kita ada Prima Spreader, termasuk produk baru. Di dalam video saya yang lain saya sudah ulas. Apa sih Prima Spreader, fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk alat perata semen atau lem di dalam pengerjaan keramik ataupun HPL, ya. Teman-teman bisa lihat di video saya khusus untuk Prima Spreader. Nah, yang tidak kalah uniknya yaitu ganjalan pintu Prima, membantu mendukung apabila di rumah kita ada pintu, kita bisa ganjel dengan ganjalan pintu Prima sehingga pintu tidak terbuka atau tertutup kena angin secara mendadak, ya. Nah, untuk lebih lengkap, lebih jelasnya lagi mengenai penjelasan produk secara detail, ya, bisa dilihat di video saya di YouTube, ya. Teman-teman bisa klik Kuas Prima di YouTube. Di situ ada begitu banyak penjelasan lebih detail lagi mengenai produk-produk Prima, ya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai varian dari produk-produk Prima, di mana produk Prima, ya, sangat-sangat mendukung, ya, di dalam kita mengecat, ya, sehingga hasil pengecatan menjadi sempurna, sehingga apa yang kita harapkan di dalam pikiran kita mengenai rumah yang akan kita cat tentunya itu menjadi kenyataan, ya.
Demikianlah penjelasan mengenai produk-produk Prima. Biarlah kiranya kita semua bisa tahu apa sih bedanya produk yang A dengan yang produk yang B. Kenapa produk A lebih mahal, kenapa produk B lebih murah. Tentunya ada nilai-nilai, ada fungsi kegunaan yang ditanamkan di produk tersebut. Begitu juga dengan produk Prima. Dan biarlah kiranya kita semakin yakin lagi terhadap produk Prima di dalam pengerjaan pengecatan kita. Salam Prima untuk sahabat.